Halo, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk memberikan kesempatan ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jan Aulia Aisyah. Saya berasal dari Tangerang dan baru saja menyelesaikan pendidikan Strata 1 di bidang Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Saya memiliki minat yang besar dalam desain grafis dan telah memiliki sejumlah pengalaman dalam mengerjakan berbagai tugas maupun proyek desain, seperti merencanakan dan mendesain sebuah kampanye, merancang ulang kemasan suatu brand, mengikuti sejumlah organisasi dan acara kampus sebagai tim desain, dan sesekali mendesain untuk klien. Saya juga menguasai berbagai software desain seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, dan juga Figma. Selain itu, saya juga memiliki pemahaman yang baik tentang tipografi dan prinsip-prinsip desain. Dan saya selalu bersemangat untuk menghasilkan desain yang kreatif dan juga efektif. Berbicara mengenai kelebihan, saya adalah orang yang kreatif dan selalu memiliki ide-ide baru untuk desain. Saya juga memiliki kemampuan problem solving yang baik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Selain itu, saya pandai berkomunikasi dan dapat bekerja sama dengan baik dalam tim maupun secara individu. Kekurangan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis dan terlalu fokus pada detail sehingga selalu ingin menghasilkan desain yang sempurna. Sebab itu saya bisa menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Fokus pada detail itu sebenarnya baik, tapi saya perlu mengingatkan diri saya sendiri bahwa desainer kelas kakak pun juga pernah merasa tidak puas dengan desain mereka. Namun apakah mereka berhenti sampai situ? Tidak. Mereka terus mencoba untuk menjadi mahir dan bukan untuk sempurna. Hal yang biasanya saya lakukan adalah menyiapkan dan memahami brief desain jauh-jauh hari agar bisa mencicil dan menyiapkannya dengan matang. Dan saya juga menganut pernyataan I'll do my best and let God do the rest. Selain itu, saya juga terus belajar untuk menyeimbangkan antara kreativitas dan efisiensi. Dan saya yakin bahwa kekurangan ini tidak akan menjadi hambatan bagi saya untuk memberikan hasil yang terbaik. Adapun ide-ide yang saya miliki dapat menjadi alternatif di bank kreativitas yang akan berguna suatu saat nanti. Sejak dulu saya suka sekali mendesain dan menyukai proses kreatif dalam pekerjaan desain grafis. Saya merasa bahagia dapat bereksperimen dalam menuangkan ide-ide saya ke dalam desain, menyusun konsep, bermain dengan warna, dan melihat desain tersebut menjadi kenyataan. Saya juga merasa puas ketika melihat hasil desain saya digunakan oleh orang lain dan estetika serta pesan yang saya miliki dapat tersampaikan baik secara emosional maupun secara logika, serta mampu memberikan dampak yang positif. Kemudian untuk hal yang tidak saya sukai tentang profesi desainer, khususnya di Indonesia, adalah profesi desainer masih dipandang sebelah mata dan dikaitkan dengan hal yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, polisi, ataupun pilot. Selain itu, profesi desain adalah profesi yang paling sesuai dengan diri saya dan saya menyukai hal itu. Jika saya memiliki ide untuk sebuah proyek, saya akan terlebih dahulu mencatat dan memikirkannya dengan matang. Kira-kira bagaimana nih gambaran ke depannya. Kemudian pada saat briefing proyek, saya akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan ide saya, baik kepada klien ataupun kepada atasan. Saya akan menjelaskannya dengan singkat dan jelas, dan apabila diperlukan, saya juga akan menggunakan bantuan sketsa, file presentasi, atau mock-up supaya mereka mampu menangkap bayangan akan seperti apa desainnya. Kemudian saya juga berusaha untuk selalu terbuka terhadap masukan dan siap untuk berkolaborasi dengan tim untuk menghasilkan desain yang terbaik. Baik, jika saya melihat rekan kerja saya melakukan kekeliruan dalam mengerjakan brief, saya akan terlebih dahulu mencoba untuk memahami situasinya, membaca dulu nih, kira-kira apa aja sih faktornya yang membuat dia bisa keliru.
Kemudian saya akan berbicara dengannya secara pribadi dan sopan supaya tidak membuatnya merasa malu. Kemudian juga saya akan menjelaskan di mana letak kekeliruannya tanpa terkesan menggurui, karena baik saya maupun dia masih sama-sama belajar dan masih menjadi manusia yang jauh dari kata sempurna. Dan jika perlu, saya akan menawarkan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki. Jika saya merasa atasan saya memberikan penjelasan brief yang kurang jelas, saya akan terlebih dahulu mencoba untuk memahami situasinya dan kembali membacanya secara teliti. Kemudian saya juga akan menanyakan pertanyaan atau meminta arahan lebih lanjut dengan sopan. Saya akan menjelaskan kepada atasan saya bahwa saya ingin memastikan bahwa brief yang saya terima dapat saya pahami dengan benar, supaya saya dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan ekspektasi dan benar. Kuncinya, saya harus berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada atasan saya, dengan sopan juga, untuk membangun hubungan kerja yang profesional. Pada suatu waktu, saya pernah mengerjakan sebuah proyek desain yang sangat lumayan kompleks untuk sebuah organisasi kampus dengan deadline yang ketat. Koordinator desain saya menginginkan banyak sekali perubahan dan revisi dari desain yang saya buat. Di situ saya merasa kewalahan atau overwhelmed dengan tekanan pekerjaan. Di samping itu juga terdapat banyak proyek dan tugas kuliah. Namun saya perlu untuk jeda untuk menenangkan mental saya dan mendamaikan pikiran saya, karena kalau misalkan saya nggak relax, pasti bakal stuck di situ-situ aja dan hasilnya jadi nggak sepenuh hati. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu dan berkualitas, karena saya merasa dengan revisi tersebut saya bisa memperbaiki desain saya yang sebelumnya tidak sesuai. Seperti itu. Apa yang membedakan saya dengan desainer lain? Mungkin saya rasa saya adalah desainer bunglon. Desainer bunglon itu bukan berarti saya gemar menggambar bunglon, tapi lebih pada bagaimana saya beradaptasi pada gaya maupun beberapa bidang desain. Saya tidak terpaku pada satu gaya desain tertentu dan terbuka untuk bereksperimen dengan ide-ide baru. Namun, embel-embel desainer bunglon yang saya sematkan untuk diri saya sendiri bukan berarti saya tidak memiliki karakteristik. Saya tetap memiliki itu. Saya merupakan seorang desainer yang suka sesuatu dengan simple dan modern, tapi tetap dengan sentuhan old style atau klasik. Dan saya juga suka kalau di desain saya terdapat hal-hal yang kompleks dan detail seperti ornamen, mandala, mozaik, kaligrafi, bordir, dan kolase. Saya ingin terus belajar dan mengembangkan keahlian saya di bidang desain grafis, dan saya ingin mengambil peran yang lebih besar dalam memimpin proyek serta tim. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan dalam dunia fashion. Saya memiliki keinginan suatu saat nanti untuk dapat menciptakan fashion dan mendesainnya dari hasil karya saya sendiri, dan suatu saat dapat berkolaborasi bersama dengan brand-brand fashion. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, cita-cita dan mimpi serta dedikasi yang saya miliki, saya dapat mencapai tujuan saya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi karir saya ke depannya. Oke. Saya yakin bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk posisi ini karena saya memiliki latar belakang yang juga sama dengan posisi yang ingin saya lamar. Saya merupakan mahasiswa desain komunikasi visual sebelumnya. Saya juga memahami dasar, prinsip, dan elemen tentang desain grafis dan juga bagaimana praktiknya. Saya juga memiliki integritas dalam berkarya, jujur, dan terbuka terhadap perkembangan dan potensi yang saya miliki pantas untuk dimanfaatkan dengan bergabungnya saya ke perusahaan ini. Saya juga memiliki pengalaman yang memadai dalam dunia desain melalui organisasi yang telah diikuti,
berbagai tugas dan proyek desain, serta pernah menangani beberapa klien. Saya memiliki passion yang besar dalam desain grafis dan saya selalu berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik. Saya yakin bahwa saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan ini dan membantu perusahaan ini untuk mencapai tujuannya. Baik, sekian. Terima kasih banyak atas waktunya.